Assalamualaikum. Di zaman ketika dunia berada di dalam genggaman layar, manusia berkomunikasi lebih cepat daripada sebelumnya. Kata-kata melintasi jarak dalam hitungan detik. Pesan berpindah dari satu ruang digital ke ruang lainnya tanpa batas. Namun, di tengah derasnya arus informasi itu, kita sering lupa bahwa komunikasi sejatinya bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang memahami. Setiap pesan yang kita sampaikan bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan pikiran, nilai, dan pengalaman manusia. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan antara generasi, budaya, perspektif, bahkan antara harapan dan kenyataan. Di ruang kelas, mahasiswa mempelajari teori, konsep, dan berbagai pendekatan dalam ilmu komunikasi. Tetapi ilmu tidak berhenti di dalam buku atau diskusi akademik. Ia menemukan maknanya ketika dibagikan, dipraktikkan, dan dihadirkan kembali ke tengah masyarakat. Melalui video ini, para mahasiswa Ilmu Komunikasi Sunan Ampel, Surabaya mencoba merawat tradisi itu, membawa pengetahuan dari ruang akademik ke ruang publik digital. Bukan sekedar membuat konten, tetapi menghadirkan gagasan bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang memberi makna, membangun pemahaman, dan menumbuhkan empati. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap pesan yang kita kirimkan selalu ada kesempatan untuk saling belajar, saling memahami, dan saling memanusiakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Raya Rabani dengan NIM 040405255176 dari Ilmu Komunikasi kelas E5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi dan media dalam perspektif sosiologi komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari media, mulai dari media sosial, berita online, hingga berbagai platform digital yang terus kita akses setiap saat. Namun, pernahkah kita benar-benar memahami bahwa media bukan sekedar alat untuk menyampaikan informasi? Dalam kajian sosial komunikasi, media justru memiliki peran yang jauh lebih kompleks karena mampu membentuk cara kita melihat realitas sosial itu sendiri. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai bagaimana media bekerja, bagaimana ia mempengaruhi masyarakat, serta mengapa pemahaman kritis terhadap media menjadi sangat penting di era digital. Dalam perspektif sosiologi komunikasi, media tidak hanya dipahami sebagai saluran komunikasi, melainkan juga sebagai institusi sosial yang membawa nilai, kepentingan, dan ideologi tertentu. Artinya, informasi yang disampaikan oleh media bukanlah sesuatu yang sepenuhnya netral. Media melalui proses seleksi, penyusunan, dan pembingkaian membentuk sebuah realitas yang kita lihat sebenarnya merupakan hasil konstruksi sosial. Dengan kata lain, media tidak hanya mencerminkan realitas, tetapi juga ikut membentuk suatu realitas tersebut sesuai dengan sudut pandang tertentu. Salah satu peran media adalah membentuk opini publik. Opini publik merupakan kumpulan pandangan masyarakat terhadap isu-isu yang tertentu yang sedang berkembang di ruang publik. Media memiliki kemampuan untuk menentukan isu mana yang dianggap penting, bagaimana suatu peristiwa dipahami, serta bagaimana masyarakat menilai suatu tokoh atau kebijakan. Di era digital saat ini, proses ini menjadi semakin cepat karena didukung oleh algoritma dan viralitas konten. Namun,
Kecepatan ini juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya resiko disinformasi, hoax, serta polarisasi di tengah masyarakat. Selain membentuk opini publik, media juga berperan dalam membentuk identitas sosial individu. Identitas sosial berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang dirinya sebagai bagian dari kelompok tertentu. Media seringkali merepresentasikan kelompok sosial dengan cara tertentu, baik cara positif maupun melalui stereotip di era digital. Individu tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga aktif dalam memproduksi konten saat ini. Kondisi ini memungkinkan ekspresi diri yang lebih luas, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan sosial, standar yang tidak realistis, hingga potensi krisis identitas akibat perbandingan sosial yang terus-menerus. Ia juga berfungsi sebagai agen budaya yang menyebarkan nilai, norma, dan simbol dalam masyarakat. Melalui media, budaya dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, di era globalisasi, media juga membawa pengaruh budaya global yang dapat menyebabkan penyeragaman budaya. Di sisi lain, terjadi pula pencampuran antara budaya lokal dan global yang melahirkan bentuk budaya baru. Dalam konteks Indonesia, media memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya lokal, sekaligus membuka ruang terhadap perkembangan budaya populer yang terus berkembang. Perkembangan media digital telah mengubah pola komunikasi secara signifikan. Komunikasi yang sebelumnya bersifat satu arah, kini menjadi lebih interaktif dan partisipatif. Informasi dapat menyebar dengan sangat cepat dan menjangkau audiens global dalam waktu yang singkat. Selain itu, algoritma juga berperan dalam menentukan informasi yang kita konsumsi sehari-hari. Meskipun memberikan kemudahan, kondisi ini juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti penyebaran hoax, terbentuknya ruang gema atau echo chamber, serta meningkatnya polarisasi sosial yang dapat memecah masyarakat. Dalam menghadapi berbagai dinamika tersebut, penggunaan media perlu didasarkan pada nilai dan etika. Komunikasi yang dilakukan melalui media harus menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, serta keadilan. Selain itu, penting bagi setiap individu untuk melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Etika komunikasi digital menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kualitas interaksi sosial di tengah arus informasi yang sangat cepat. Masyarakat Indonesia yang semakin terdigitalisasi, mahasiswa memiliki peran strategis dalam memanfaatkan media secara bijak. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami media, tetapi juga harus mampu menganalisis pesan secara kritis dan berkontribusi dalam menciptakan ruang komunikasi yang sehat. Dengan kemampuan literasi media yang baik, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang mendorong terciptanya komunikasi publik yang lebih berkualitas dan bertanggung jawab. Nah, dapat dipahami bahwa media bukan sekedar alat komunikasi, melainkan juga aktor penting dalam membentuk opini, identitas sosial, dan budaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang kritis terhadap media menjadi sangat penting di era digital saat ini. Dengan sikap yang reflektif dan bertanggung jawab, kita tidak hanya menjadi pengguna media, tetapi juga menjadi bagian dari masyarakat yang mampu membangun komunikasi yang lebih baik lagi. Untuk itu, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.